Keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dipresentasikan oleh saya Susanti Mailasari dan rekan saya Valencia Meisyang Astuti kelas 99. Bab 4. A. Makna persatuan dalam kebangsaan. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Maka kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Kesatuan berbangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Diperlukan alat yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, yaitu Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta lambang-lambang identitas nasional seperti bendera merah putih, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. B. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Prinsip-prinsip itu diantaranya sebagai berikut. 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. 2. Prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air, adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. 3. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu, tetapi bukan kebebasan yang kebebasan, namun kebebasan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama manusia, serta kepada bangsa dan negara. 4. Prinsip wawasan Nusantara. Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangkaan kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Manusia Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. 5. Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Kebinekaan bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan, bahkan ancaman, karena dengan adanya kebinekaan dapat mudah membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat dan lepas kendali. Mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit dengan sewaktu-waktu dapat menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. C. Permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. 1. Bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Kekayaan bangsa Indonesia akan keberagaman merupakan suatu hal yang harus dijadikan sebagai dorongan bagi masyarakat untuk mengenai dan memahami setiap keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia meliputi suku, bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, pandangan politik, dan golongan. A. Suku bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah. Di Indonesia, persebaran yang luas menjadikan bangsa Indonesia memiliki ciri dan karakter tersendiri yang berbeda antara satu suku bangsa yang satu dengan yang lainnya. B. Adat istiadat. Adat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya. Beberapa daerah di wilayah Indonesia memiliki sistem kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakat. Sistem kekerabatan itu diantaranya sebagai berikut. 1. Parental. 2. Patrilineal. 3. Matrilineal. C. Agama. Agama merupakan satu hal yang tidak terpisah dari kehidupan masyarakat.
Indonesia keragaman suku, bangsa letak geografis, dan latar belakang sejarah merupakan faktor penyebab terjadinya keberagaman tersebut. Pemerintah menetapkan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu sebagai agama resmi penduduk di Indonesia. 2. Pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat kita, keberagaman ini belum sepenuhnya menjadi sebuah kekuatan, tapi menjadi pemicu terjadinya perselisihan dalam masyarakat. Dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya: A. Terciptanya integritas nasional. B. Menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. C. Dapat memperkaya khazanah budaya bangsa. Di samping itu, dampak negatif yang timbul dari keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya: A. Terjadi konflik dalam masyarakat. B. Munculnya sikap primordialisme, yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil mengenai tradisi adat istiadat, kepercayaan, maupun segala yang ada di lingkungan pertamanya. C. Munculnya sikap etnosentrisme, yaitu suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsa sendiri lebih unggul. D. Fanatisme yang berlebihan, yaitu paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri. 3. Permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat kita merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Hal ini juga menjadi daya tarik bangsa lain untuk datang ke Indonesia. Keberagaman ini semakin menarik dengan letak geografis dan keindahan alam Indonesia. Masyarakat yang beragam menandai betapa besar bangsa Indonesia. Hal ini merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang patut dihargai. Oleh karena itu, kita wajib selalu bersyukur atas anugerah ini dengan selalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun di balik semua itu, keberagaman masyarakat memiliki potensi timbul berbagai masalah dalam masyarakat. Salah satu karakteristik keberagaman adalah perbedaan-perbedaan tersebut menjadi salah satu faktor penyebab masalah seperti putusnya persahabatan, perkelahian antar kampung, perkelahian antar pelajar, dan sebagainya. Bentuk konflik pada masyarakat Indonesia. Contoh konflik ideologi adalah peristiwa G30 SPKI yang merupakan penolakan bangsa Indonesia terhadap ideologi komunis. Adapun konflik politik merupakan pertentangan yang disebabkan perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan atau merumuskan kebijakan pemerintah. Contoh nyata konflik politik antara lain bentrokan akibat proses pemilihan umum, bentrokan menolak kebijakan pemerintah atau menuntut sesuatu. Berdasarkan jenisnya terdapat konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar dan konflik antar golongan. Berikut uraian konflik berdasarkan jenisnya. 1. Konflik antar suku, yaitu pertentangan antar suku yang satu dengan suku yang lain. 2. Konflik antar agama, yaitu konflik pertentangan tentang kelompok yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. 3. Konflik antar ras, yaitu pertentangan antar ras yang satu dengan ras yang lain. Pertentangan ini dapat disebabkan sikap rasiali. 4. Konflik antar golongan, yaitu pertentangan antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. B. Penyebab konflik dalam masyarakat. Gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat antara lain sebagai berikut. 1. Tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok. 2. Norma-norma sosial tidak berfungsi sebagai alat pencapai tujuan.
Tiga, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat, sehingga menimbulkan kebingungan dalam masyarakat. 4, sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. 5, tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma-norma yang berlaku. 6, terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah kepada persaingan tidak sehat. Adapun beberapa gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik sosial antara lain sebagai berikut. 1, gejala menguatnya etnosentrisme kelompok. 2, stereotip terhadap suatu kelompok. 3, hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis. 4, hubungan antar penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis dapat menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat yang beragam. Konflik yang terjadi dalam masyarakat seringkali disebabkan oleh banyak faktor sehingga konflik yang terjadi bersifat kompleks atau rumit. Oleh karena itu, menyelesaikan masalah pertentangan belajar tidak dapat hanya dengan satu cara, misalnya memindahkan sekolah, namun perlu secara bersama-sama diselesaikan dengan mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya konflik tersebut. C, akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. Salah satu akibat positif konflik adalah bertambah kuatnya rasa solidaritas kelompok. Hubungan antar anggota kelompok atau masyarakat semakin kuat. Namun konflik juga memiliki akibat dan negatif. Misalnya sebagai berikut. 1, perpecahan dalam masyarakat. Perpecahan merupakan akibat nyata dari konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kerukunan masyarakat akan terganggu akibat konflik yang terjadi. Anggota yang sebelumnya saling bertetangga berubah menjadi tidak saling bertegur sapa, saling membenci, saling berprasangka, dan sebagainya. 2, kerugian harta benda dan korban manusia. Kehancuran harta benda sering terjadi akibat konflik dalam masyarakat. Kerusakan fasilitas umum, rumah pribadi, serta taman yang rusak merupakan contoh nyata akibat dari konflik. Konflik juga dapat mengakibatkan korban jiwa dalam masyarakat. 3, kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Nilai-nilai dan norma sosial dapat hancur akibat konflik dalam masyarakat, seperti nilai kasih sayang, kekeluargaan, saling menolong, dan persaudaraan. Nilai-nilai ini dapat digantikan oleh rasa dendam, curiga, tidak percaya kelompok lainnya, dan sebagainya. 4, perubahan kepribadian. Kepribadian seseorang dapat berubah akibat konflik. Kehidupan masyarakat yang damai tanpa konflik merupakan dambaan setiap orang. Kita dapat belajar dengan tenang, bermain dengan senang bila tidak ada konflik. D, upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Cara preventif artinya upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. Adapun cara represif adalah upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah, seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. Sekian penjelasan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.